Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat siswa pintar dan kreatif. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Sebelum kita masuk pada materi tentang sejarah kebudayaan Islam, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Ringga Restu Oktavia, NIM 2120140. Kita masuk pada materi inti, yaitu perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Siswa-siswi sekalian, ada yang tahu siapa saja itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama itu Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abdullah bin Abu Quhafa atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah salah satu pemeluk Islam pertama, yang dimana beliau merupakan sahabat utama Nabi Muhammad SAW yang lahir 2 tahun setelah tahun gajah, yaitu tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nah, beliau lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah dan wafat pada tahun 634 Masehi di Madinah. Nah, beliau memiliki anak yang bernama Aisyah, sekaligus istri dari Rasulullah SAW. Proses pengangkatan Abu Bakar Asy-Syiddiq yaitu yang dimana yang pertama Abu Bakar bermaksud menunjuk atau mempersilahkan kepada kaum Muhajirin dan Ansor untuk memilih di antara Umar bin Khattab dan Ubadah menjadi pemimpin mereka. Namun Umar menolak dan menunjuk Abu Bakar menjadi pemimpin mereka. Kemudian Umar langsung membaiat Abu Bakar menjadi pemimpin dan diikuti oleh kaum muslimin. Nah, masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat untuk itu yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari yang digunakan oleh beliau untuk menata kembali kaum muslim yang dimana sedih karena kepergian Rasulullah SAW. Beliau wafat pada 21 Jumadil Akhir tahun 634 Masehi setelah menderita sakit yang kurang lebih 15 hari lamanya. Substansi dan strategi Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang pertama yaitu perang Riddah untuk menumpas kaum pemberontak dan orang-orang murtad. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran, yang dimana saat itu penghafal Al-Quran menjadi korban dalam perperangan Riddah. Beliau sehingga Abu Bakar mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu buku. Dan yang ketiga yaitu perluasan wilayah dengan mengirimkan pasukan ke beberapa tempat, yaitu yang pertama Abu Ubadah bin Jarrah dikirimkan ke Himsa dan Huma. Yang kedua, Yazid bin Abu Sufyan dikirimkan ke Damaskus. Yang ketiga, Surah bin Abu Hasanah dikirimkan ke Yordania. Yang keempat, Ammar bin As dikirimkan ke Palestina dan Ikrimah. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Abu Jahal yang menjadi komandan pasukan yang siap siaga menyokong keempat divisi yang lain. Selanjutnya yaitu Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Proses pengangkatan Umar bin Khattab yaitu yang pertama bermusyawarah, tetapi tidak ada satupun yang mau dipilih atau mengembalikan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Yang kedua, Abu Bakar memanggil Utsman dan Abdurrahman bin Auf menanyakan tentang sosok Umar bin Khattab, dan mereka sependapat bahwa Umarlah yang tepat menjadi khalifah selanjutnya. Dan kemudian Abu Bakar mendiktekan wasiat kepada Utsman bin Affan agar Umar bin Khattab inilah yang akan menjadi khalifah pengganti beliau. Substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Yang pertama, mengatur administrasi negara. Beliau mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Pada masa ini, Umar mulai ditertibkannya undang-undang dengan mengadakan kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan pasar. Dan yang ketiga yaitu membentuk departemen yang didirikan untuk menyokong roda pemerintahan.
yang dimana beliau jawatan kepolisiannya itu bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, penertiban sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan eksekutif, dan mendirikan Baitul Mal yang di masa Umar diterbitkannya mata uang, dan juga ditetapkan tahun Hijriah dengan perhitungan hijrah Rasulullah ke Yathrib sebagai tahun pertama Hijriah. Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Pengangkatan Utsman bin Affan. Yang pertama, Umar memilih 6 sahabat untuk menjadi calon yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Yang kedua, setelah bermusyawarah, di antara ke-6 sahabat terpilihlah Utsman menjadi khalifah selanjutnya. Dan beliau dibaiat di hari Senin tanggal 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan wafat pada tahun 35 Hijriah yang menjadi khalifah lebih kurang 12 tahun. Substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan wilayah. Wilayah yang berhasil dikuasai oleh Utsman yaitu Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Yang kedua, pembukuan Al-Quran. Pada masa Umar terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran, sehingga Utsman memutuskan melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Setelah pembukuan Al-Quran selesai, dibuatlah beberapa salinan untuk dikirimkan ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekah. Dan satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf inilah yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Khulafaur Rasyidin yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, Ali meminta dua putranya Hasan dan Hussein untuk menjaga Khalifah Utsman, yang dimana di akhir pengepungan itu meninggallah Utsman bin Affan. Dengan peristiwa tersebut, para sahabat berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka kepada Ali untuk menggantikan Utsman. Tapi Ali menolak karena ragu. Sementara keadaan semakin kacau sehingga sahabat terus mendesak Ali agar bersedia menggantikan Utsman. Akhirnya Ali bersedia dan dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Masa pemerintahan Ali dipenuhi dengan gejolak yang dipicu oleh konflik internal yang muncul silih berganti sehingga menghambat pemerintahannya. Gejolak tersebut mengakibatkan pada subuh tanggal 17 bulan Ramadan 40 Hijriah, Ali ditikam oleh Ibnu Muljam pada 20 Ramadan dan meninggal dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di Kufah. Beliau menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Selama masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan sehingga masa kepemimpinan Ali yang begitu singkat hanya dihabiskan untuk merampas pemberontakan-pemberontakan tersebut. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Ali antara lain yang pertama memecat kepala daerah yang diangkat oleh Utsman bin Affan, dan yang kedua mengambil kembali tanah-tanah yang diberikan oleh Utsman kepada keluarganya dan mengembalikannya kepada negara. Siswa-siswi sekalian, apa ibrah yang dapat kita ambil dari Khulafaur Rasyidin ini? Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq ini merupakan khalifah yang sangat jujur, cerdas, dan mempunyai kepribadian yang tulus, serta seorang pemimpin yang demokratis. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab merupakan sosok yang pemberani dan tegas dalam memimpin. Dan yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat dermawan dan juga cerdas. Dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah yang banyak mewarisi ilmu dari Rasulullah SAW sehingga beliau terkenal dengan kecerdasan dan keluasan ilmu yang dimilikinya.